siang teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai presentasi mengenai topik kita, Utilizing Server-Side Programming atau PHP to Perform CRUD Processes on Relational Tables. Jadi berikut ini adalah daftar anggota kita. Ada saya, Dava Virgil Kertawijaya, ada Nigel Andrian, ada Michael Owen Kohar, Rizky Dibensyah, dan juga Samuel Andrew. Kemudian berikutnya kita masuk bahasan topik kita hari ini mengenai agenda yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengenalan PHP, yang kedua mengenai pengenalan CRUD, atau yang ketiga mengenai server side, dan yang terakhir melakukan demo program. Kemudian pada PHP ini yang akan dibahas mengenai 4 topik, yaitu mengenai apa itu PHP, fungsi dari PHP, kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir contoh sintaksnya. Kemudian kita masuk di sini topik pertama. Jadi PHP ini merupakan bahasa pemrograman server side yang nantinya script dari PHP ini akan diproses di server. Jadi jenis server yang sering digunakan ini bersama dengan PHP antara lain seperti Lightspeed atau Apache. Dan PHP ini dulunya diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali pada tahun 1994. Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage, dan selanjutnya diganti menjadi Form Interpreter atau FI. Kemudian poin terakhir di sini, sejak versi 3.0 nama bahasa ini diubah menjadi PHP, Hypertext Processor, dengan singkatannya PHP. Dan PHP yang sekarang terbaru adalah versi 5 yang kelima. Berikutnya. Oke, lalu berikutnya adalah fungsi umum PHP. Yang pertama ialah dapat melakukan enkripsi data. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Ketiga, membuat cookie session. Dan keempat, untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem. Dan fungsi yang terakhir ialah dapat menghasilkan konten halaman dinamis. PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, dan menghapus dan menutup file di server. Nah, lalu tipe data yang dapat ditemukan di dalam PHP. Yang pertama ialah double, yang kedua adalah integer, yang ketiga adalah null, yang keempat adalah boolean, yang kelima adalah array, keenam adalah string, ketujuh adalah resource, dan kedelapan adalah objek. Nah, kelebihan PHP. Yang pertama ialah lebih mudah untuk dipelajari. Kedua, mempunyai community yang besar. Ketiga, lebih ringkas. Keempat, open source. Kelima, memiliki perkembangan yang cukup cepat. Dan keenam, memiliki maintenance yang lebih mudah. Nah, lalu kekurangan PHP yaitu yang pertama, memiliki banyak kompetisi. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan tipe data. Yang ketiga, rawan akan pembajakan. Dan keempat, kurangnya prestisius. Nah, lalu ini merupakan contoh sintaks dari PHP. Jika kita menggunakan HTML, maka contoh sintaksnya seperti berikut. Dan jika kita memakai CSS, berikut contoh sintaksnya jika kita menambahkan PHP. Lalu topik pembahasan yang selanjutnya adalah CRUD. Yang kita akan mengikuti yaitu apa itu CRUD, lalu yang kedua fungsi CRUD, lalu yang ketiga cara membuat CRUD. Apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan yang berasal dari create, read, update, dan delete. Keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasi dalam basis data. 4 poin tersebut mengidentifikasikan bahwa fungsi utama melekat pada penggunaan database relasional beserta aplikasi yang mengelolanya, seperti Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1983 dalam bukunya berjudul Managing the Database Environment. Lalu yang kedua, fungsi CRUD. Yang pertama yaitu create. Fungsi CRUD yang pertama kali adalah create, di mana Anda dapat memungkinkan untuk membuat record baru pada sistem basis data. Jika Anda sering menggunakan SQL, maka sering disebut dengan istilah insert.
Lalu yang kedua, fungsi yang kedua adalah read. Berarti memungkinkan Anda untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi search yang biasa Anda temukan dalam berbagai perangkat lunak. Lalu yang ketiga, update, di mana berfungsi untuk modifikasi data atau record yang tersimpan dalam database. Namun Anda perlu untuk mengubah beberapa informasi terlebih dahulu agar dapat mengubah record sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu yang keempat, delete. Fungsi yang terakhir yang dimana ketika Anda tidak membutuhkan record lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus, sehingga Anda perlu untuk menggunakan fungsi delete untuk memproses aktivitas tersebut. Lalu topik selanjutnya adalah server side. Pengenalan mengenai server side. Apa itu server side? Server side merupakan bahasa pemrograman web pengolahan yang dilakukan dalam server. Maksudnya adalah web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Peran web engine adalah ialah memproses semua script yang ada, termasuk kategori clean, site scripting. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu pada bagian web server. Kemudian ada karakteristik server side dan cara kerja server side. Karakteristik server side tersendiri ada 3, yaitu yang pertama ada klien yang meminta request, dan yang kedua ada eksekusi program dilakukan di server, dan yang terakhir yang ketiga yaitu mengirimkan hasil klien. Cara kerja karakteristik server side sendiri yaitu jika kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser akan mengirimkan perintah ke server. Kemudian server akan merespon dan melakukan perintah yang diberikan, kemudian server akan mengirimkan kembali data atau perintah dari browser, dan browser akan menampilkan data atau perintah tersebut. Kemudian ada perbedaan client side dengan server side. Perbedaan utama server side programming dan client side server programming adalah tempat mengeksekusi scriptnya. Pada client server script dieksekusi di browser, sedangkan server side programming dieksekusi di client atau web browser. Kelebihan server side ada 3, yaitu data menjadi lebih aman. Yang kedua, susah untuk ditiru karena skrip dijalankan di server. Dan terakhir yang ketiga yaitu dari segi keamanan lebih menjamin dibandingkan dengan client side programming. Terdapat juga kekurangan server side. Ada 3 juga, yaitu yang pertama, memerlukan server khusus untuk menjalankannya. Yang kedua, menambah beban kerja server. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu agak lambat jika dibandingkan dengan client-side programming karena skrip diterjemahkan di server kemudian tampilan di load di client. Selanjutnya adalah demo proses CRUD dengan PHP. Nah, pada kali ini kami akan menggunakan framework yaitu kode igniter, di mana kode igniter di sini menggunakan konsep MVC atau model, views, dan controller. Di mana model digunakan untuk menuliskan beberapa query yang nantinya akan dikirim ke database. Lalu ada view yang digunakan untuk menyimpan kode yang berhubungan dengan tampilan website, dan controller yang menghubungkan antara tampilan website tersebut ke dalam database. Nah, untuk melakukan koneksi di dalam framework di sini, kita hanya perlu mengkonfigurasi beberapa codingan yang ada di dalam framework yang telah disediakan, yaitu ke database.php,
lalu menyesuaikan hostname, username, password, dan database. Setelah konfigurasi tersebut selesai, selanjutnya kita membuat code, yaitu di dalam model, misalnya di dalam pendapatan, di mana di sini kita membuat query yang nantinya digunakan untuk melakukan proses CRUD ke database. Di sini ada function di sini, misalnya getAdd itu digunakan untuk query yang nantinya akan dihubungkan ke database. Di sini ada ada function getAdd, getEdit, dan getDelete. Nah, selanjutnya yaitu ke controller. Nah, controller di sini digunakan untuk membuat function yang mengambil data dari views yang telah kita buat. Misalnya untuk menyimpan data, kita memerlukan sebuah data. Data tersebut dapat diinput oleh user berasal dari form. Nah, form di sini kita menyimpannya di dalam views. Nah, saat user menyimpan data atau menginputkan data, nanti data tersebut akan disimpan ke dalam name. Nah, name yang ada di dalam views tersebut di sini akan dikirim ke controller. Nah, misalnya controller pendapatan action app. Nah, data yang tadi diinputkan oleh user akan disimpan di ID. Lalu setelah disimpan akan dioper lagi ke dalam model, yaitu model pendapatan dan getAdd. Ada function getAdd, di mana variabel-variabel tadi akan disimpan ke dalam sini, lalu dioper lagi ke query. Nah, kenapa query di sini beda? Nah, query di sini menggunakan framework yang telah disediakan framework, di mana DB tersebut berasal dari database.php yang tadi, dan insert merupakan function yang telah disediakan. Jadi kita hanya perlu memanggil nama database di sini, lalu memanggil datanya yang telah tadi kita panggil. Selain add, begitu juga dengan edit dan delete. Prosesnya memerlukan interaksi dengan user, yaitu dari views, lalu dikirim ke controller. Nah, setelah di controller nanti akan dikirim lagi ke model. Nah, berikut contoh website yang telah jadi dari codingan yang telah kita tampilkan tersebut tadi. Itu misalnya untuk menambahkan data. Di sini misalnya di sini view saat kita input, nah, saat kita input data tersebut akan sebenarnya pada prosesnya saat kita input data yang kita input tadi akan disimpan di dalam name, lalu dioper ke model, ke controller, lalu dioper lagi ke model. Nah, setelah dari model akan diproses ke database di sini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.